warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ketepatan tanggal 13. Saya berada di kawasan Gempolan. Berada di kawasan Gempolan ya. Kali ini saya dengar cerita dengan Mas Ahmad Kulo. Udah dengar saya pas lewat di sini, pas saya terdekatan, saya tadi mampir dari arah Kudus mau menuju ke Mukus rencana. Nah, konon katanya di situ banyak fenomena, banyak cerita yang konon katanya di situ disakralkan dengan tentang hubungan laki-laki sama perempuan seperti itu ya. Ini mau lebih jelasnya nanti saya mau tanya-tanya sama Mas Kulo seperti itu ya. Ini yang di samping saya udah ada Mas Kulo, ya, ada Mas Kulo. Nah, saya di sini udah sampai jam 12 sampai rumahnya Mas Kulo ya. Oh, badhe tanglet-tanglet ini kok tentang cerita nipun yang Samudra, nopo Pangeran Samudra itu pas carane sedo niku, carane kan pun rame teng sosial media nopo teng cerita-cerita niku, cerita teng mriku niku pripun asal mulane kok dimitoskan dengan cerita situ pesugihan gitu loh. Iya, ceritanya seperti itu. Ini lebih luasnya, lebih jelasnya saya mau tanglet-tanglet pripun sebenarnya gitu. Ya sebelumnya sama warahmatullahi wabarakatuh ya, saya akan menjawab dari Masnya ini tahu. Oh tadi kan kesini mau bertanya atau mau mendengarkan cerita mitos atau nyata di apa itu namanya di Gunung Kemukus, tentang mitos dari sana kan ada luar yang memang itu petualangan atau spiritual, bukan spiritual malam itu kan. Itu kan banyak itu dari ada Jumat Pon dan Jumat Kliwon kan, di situ banyak orang yang berziarah berbondong-bondong dari luar daerah sini. Banyak kan juga ada dari Ngawi dan sebagainya, itu dipercaya konon katanya ada sampai 7 turunannya itu masih ke situ terus kan. Dan banyak juga yang turun menurun tradisi ke situ ke Gunung Kemukus dan sebagainya ya. Sini saya akan menceritakan itu kan ada beberapa versi ya. Ya ini menurut saya aja yang saya ketahui dari situ. Dulu itu Pangeran Samudra kan ada di situ, ada daerahnya seperti sebelum sampai ke makam itu kan, sebelum sampai ke daerah Sumberlawang itu kan ada yang namanya Desa Doyong, Modro dan sebagainya sampai di Gunung Kemukus itu sendiri. Nah waktu itu kan Pangeran Samudra ingin menuntut ilmu atau gimana dan sebagainya itu tadi sampai daerah Doyong itu. Kenapa kok dinamakan daerah Doyong? Karena waktu sampai situ Pangeran Samudra itu sudah melakukan itu sudah doyong-doyong katanya. Sudah sakit kan, itu sudah sakit beberapa minggu, terus sampai daerah Modro Pangeran Samudra itu sedo. Nah, dari masyarakat daerah Modro itu sendiri, waktu Pangeran Samudra itu sedo, itu mau dimakamkan di mana? Kan di situ tadi, terus dirembukan dan akhirnya dimakamkan. Kita cari tempat yang besar, tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu kebetulan ada di Gunung Kemukus itu sendiri kan. Iya, Gunung Kemukus itu kan seperti bukit tapi dinamakan Gunung Kemukus dari masyarakat setempat. Waktu Pangeran Samudra sudah sedo, diutuslah salah satu abdi dari Pangeran Samudra tadi untuk menemui ibu kandung, ibunya Pangeran Samudra tadi, bahwa mengabarkan bahwa Pangeran Samudra itu sudah meninggal dunia. Nah setelah beberapa hari dijemput, akhirnya datang. Setelah dikabarkan itu tadi, waktu dikabarkan ibunya itu waktu Pangeran Samudra belum meninggal tapi sudah sakit parah kan seperti itu. Berhubung sampai situ tadi, jadi Pangeran Samudra meninggal dan ibunya sudah sampai situ, dibawa oleh rombongan pasukan dan sebagainya. Dan itu tadi ada welingan dari seperti abdi dari Pangeran Samudra tadi, jika mendekat jasadnya, ibunya Pangeran Samudra itu harus mensucikan diri dulu terlebih dahulu. Nah waktu di situ, kenapa itu namanya? Waktu di situ itu bingung mencari tempat untuk mensucikan diri dari ibu
Pangeran Samudra tersebut. Nah dari situ ditemukan yang bernama Sumur Dukun. Oh, Sumur Dukun. Ya, Sumur Dukun. Sumur Dukun itu tempat mandi atau mensucikan dirinya ibu dari Pangeran Samudra tersebut. Waktu itu di sumur itu kan nanti ada pohon ringin kembar, ada pohon ringin dua itu. Konon katanya itu dulu waktu zaman dulu kan ibunya Pangeran Samudra itu di kuping ada kembangnya. Nah setelah mandi, setelah keramas di situ, terus dia mengibatkan rambutnya dan kembang itu terjatuh dan akhirnya apa itu namanya tumbuh apa itu pohon beringin itu tadi. Nah terus waktu mendekati anaknya dan lain sebagainya, waktu mendekati anaknya waktu meninggal itu tadi, ibunya Pangeran Samudra itu menangis. Tetapi habis Pangeran Samudra itu dimakamkan, itu ibu Pangeran Samudra tiba-tiba menghilang. Entah kemana, sampai sekarang belum tahu juga kebenarannya. Tapi tahunya juga hilang itu tadi. Nah, silsilah dari apa itu namanya? Silsilah dari kalau kita ingin ziarah ke makam Pangeran Samudra, itu harus menuju tahapannya itu ya. Iya. Menuju ke sumur yang sekarang dinamakan Sendang Ontrowulan, tapi dulu kan Sumur Dukun. Setelah namanya Sumur Dukun. Tapi sekarang sudah diganti apa itu namanya Sendang Ontrowulan. Ontrowulan itu berasal dari namanya ibu dari Pangeran Samudra yang telah mensucikan diri di Sendang Sumur Dukun itu tadi. Nah, tahap-tahapan ingin ziarah ke situ yaitu pertama kali kita harus mandi dulu. Sebelum kita ke makam, kita harus mandi dulu di Sendangi Ontrowulan. Tujuannya apa? Untuk mensucikan diri. Habis itu kita ke atas, naik ke atas, nanti kita bisa berdoa atau gimana dan sebagainya. Kita bisa ziarah ke makam beliau si Pangeran Samudra. Nah, Pangeran Samudra itu di situ waktu itu ada beberapa orang yang berdoa untuk Pangeran Samudra dan dia ingin, misalkan di situ kan ada beberapa macam niatan seseorang untuk ziarah. Betul. Nah, maka dari itu ada yang ingin rezekinya lancar, dikasih keturunan dan sebagainya. Nah, Pangeran Samudra itu sendiri bilang begini, apa itu namanya? Kan dari Islam juga ada toh. Kita mendoakan seseorang, bahkan kita ziarah ke makam-makam wali, kan seperti itu. Kita mendoakan wali tersebut dan wali itu nanti juga akan mendoakan kita, kan seperti itu. Nah, Pangeran Samudra itu sendiri, nek awakmu njaluk sehat atau awakmu njaluk rezeki lancar dan sebagainya, kowe ndongakno aku ya tak ndongake awakmu. Ning ndongake awakmu kuwi kaya kowe dolan ning omahe demenan, kan seperti itu. Jadi nek awake dhewe seneng wong wedok misalkan ya. Kita kan rono terus, nggawoni apa dan sebagainya, nggawoni buah dan sebagainya, mergo dhewe seneng. Nah, maka dari itu sing digarisbawahi seseorang, banyak di situ menggarisbawahi nek demenan tok. Padahal enggak. Salah mengartikan. Cara kasarnya wong sinau tutup gitu lho. Cara kasarnya seperti itu. Jadi sing digarisbawahi demenan tok padahal tidak demenan. Yo nek ziarah ning aku ndongake aku yo kaya kowe teko ning gone demenanmu. Aku mbok ndongake terus, aku yo seneng ndongakne awakmu. Kan seperti itu. Dan ada konon katanya juga, ada versi di lainnya, kalau ziarah di situ itu nanti ada pandangan suruh menikahi gadis dan sebagainya, maka akan kaya dan sebagainya, yaitu mungkin jin yang menyerupai Pangeran Samudra. Pangeran Samudra itu sendiri tidak apa itu namanya, tidak menyuruh seperti itu, karena itu perbuatan syirik dan musyrik, kan seperti itu. Ya memang bisa seperti itu kan, kita mendoakan arwah seseorang, jadi kita mendoakan, dia kan balas budi mendoakan kita juga, kan seperti itu. Ya terus untuk masalah demenan itu tadi, orang salah mengartikan. Sempat saya juga pernah ada orang meminta di Sendang Ontrowulan itu minta nomor di pohon beringin, minta nomor, minta cekelan dan lain sebagainya. Itu salah juga. Saya juga pernah pemanggilan arwahnya Ontrowulan itu sama Kiningrat Panggeniku, guru besar Wahyu Jati Pamukas Indonesia. Itu saya pemanggilan arwah di situ juga nangis beliau Nyi Ontrowulan, karena apa? Karena orang itu salah seperti itu. Jadi orang sudah meninggal, misalkan sudah meninggal di sana diminta pertanggungjawaban, mintanya harus doa dan sebagainya, kan cuma di sana cuma dibutuhkan doa, maka dia juga akan membalas doa, kan seperti itu. Tapi dia malah memintanya yang aneh-aneh lah, maka dari itu kan juga
salah di sana kan nanti juga harus bertanggungjawaban seperti itu. Jadi kasihan, jangan sampailah kita memuja-muja pohon beringin atau gimana dan sebagainya, kita minta nomor dan lain sebagainya di tempat-tempat makam-makam tertentu dan sebagainya. Itu kasihan. Mending kita kalau pengen rezeki lancar atau gimana dan sebagainya, kita ya alangkah kadarnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal, dan dia pasti juga akan balas budi ke kita untuk mendoakan kita seperti itu. Jadi pesennya aja, pesen untuk rekan-rekan semuanya, jadi jangan pernah meminta nomor atau minta cekelan dan sebagainya mistis di tempat makam-makam orang yang konon katanya itu pendekar sakti, mandraguna dan sebagainya. Jangan, lebih baik kita mendoakan, nanti kita bakal dapat balasannya itu sendiri. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah ini tak potong lagi Mas ya, dengan ini yang lagi rame, yang warga setempat dan sosial media seperti kayak di TV juga pernah tayang tentang masalah Kemukus itu. Iya. Kalau kita jarang seperti situ, harus kita bawa perempuan itu bukan seperti istri kita, Iya. seperti orang lain seperti itu. Nah, istilahnya tuker-tukeran lah seperti itu. Apa itu benar itu dengan cerita orang-orang situ dengan cerita-cerita orang dulu itu seperti itu. Karena kalau kita bawa ajaran seperti itu, bisa kita ada niat kaya, bisa kaya seperti itu. Nah itu sosial media yang bicara seperti itu. Makanya saya langsung tanya sama Mas seperti itu. Ya sebenarnya itu kalau kan ada versi beda itu tadi. Betul. Tapi menurut cerita yang sebenarnya, realnya itu ya tidak demikian. Kan saya sudah menggarisbawahi tadi, nek kowe arek ziarah kuwi kaya ziarah ning ngene demenan. Lah orang-orang banyak yang menggarisbawahi demenan kan seperti itu. Padahal itu salah. Lah seperti itu nanti yang membuat arwah atau dari Pangeran Samudro dan Nyiroman sedih ya seperti itu. Karena tidak seperti itu, kenapa dilakukan seperti itu? Dan beritanya itu sudah sampai mendunia internasional. Dan waktu itu ada turis yang mereview atau memvlog di daerah Gunung Kemukus kalau ya seperti itu, kawasan sek. Nah, maka dari itu kan ditutup oleh pemerintah dari Jawa Tengah. Ya, kan itu lur ya, teman-teman subscriber saya. Nah, ini cuma sekedar tahu saja ya. Nah, yang untuk tahu yang tentang masalah-masalah seperti itu ya. Kemudian ini cuma sekedar tahu, makanya cerita-cerita tentang ceritanya Gunung Kemukus itu ya. Banyak versi juga. Versi juga. Oke, cukup di sini saja vlog saya. Oke, saya tutup cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.